Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos di channel saya Walang Kicau teman-teman. Iya, jadi untuk video kali ini masih bersama Mas Manan Ajis Pamekasan, spesial Cendet Madura Pamekasan teman-teman. Jadi untuk video kali ini langsung saja bos, kita tanya-tanya ilmunya bos. Kita minta ilmu dari Mas Manan Ajis. Yang pertama itu bagaimana cara memilih anakan cendet yang bagus itu seperti apa. Karena ini Mas Manan Ajis ini berpengalaman teman-teman, berpengalaman di dalam mencetak burung cendet. Kita tanyakan langsung bos, apa yang menjadi kriteria bahwa burung ini layak dicetak? Apa yang alisnya tebal, apa yang alisnya biasa-biasa saja, atau yang posturnya panjang, atau gimana? Nanti kita tanya langsung bos. Terus yang kedua itu perawatan pas waktu burung sudah mandiri. Ini sangat penting sekali bos. Karena apa? Karena masih banyak yang belum tahu ini teman-teman. Burung kalau sudah mandiri itu dirawatnya itu gimana? Jangkriknya berapa? Mandinya itu 1 minggu itu berapa kali? Oke mas, ini kan gini ya mas. Karena sampai ini kan udah berpengalaman ya mas. Saya ini minta ilmunya Mas Manan Ajis. Kalau memilih cendet itu gimana mas? Misalnya mas, ini ada 1 sarang isi 3 mas ya. Misalnya ya mas. Itu gimana mas? Cari yang gimana mas? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Walang Kicau. Iya. Gini mas, kalau mengenai cari anakan atau buat bahan, Iya. itu ibaratkan semuanya 1 sarang isi 3 mas ya. Iya. Otomatis itu enggak semuanya hitam mas. Yang pastinya ya kalau kita nyari bahan itu ya apa ya mas ya, posturnya itu emang harus panjang mas, biar kelihatan wah gitu mas, maksudnya ya apa ya, kelihatan bagus gitu mas. Iya, jadi yang pertama ini cari yang posturnya panjang ya mas. Nomor 1 ya mas. Ya, nomor 1. Terus dari itu ya yang matanya ibaratkan katanya orang Madura itu matanya buar mas. Buar. Istilah buar itu matanya lebar. Buar itu lebar ya mas? Ya, bukan lebar toh mas, maksudnya tatapannya tajam mas. Tatapannya itu tajam. Jadi dia punya anu tertentu mas, maksudnya apa ya, nangkepnya mas Ceran itu cepat. Kalau matanya itu buar ya mas? Ya. Buar itu lebar sama tajam. Ya. Jadi 1 ya itu mas ya? Betul. Itu nangkepnya cepat itu mas? Insya Allah cepat mas. Soalnya saya pengalaman saya gitu mas. Kalau mengenai paruh mas, saya nggak terlalu lihat paruh mas. Nggak terlalu ya mas? Iya. Paruh itu soalnya meskipun paruhnya tebel panjang, itu enggak apa ya, belum tentu dia pokoknya keras mas, belum tentu. Belum tentu keras. Iya. Soalnya kan macam-macam paruh itu banyak mas. Ada yang apa ya, paruh ada yang lancip ke depan, ada yang di atas tebel, di bawah tebel. Iya. Ada yang di bawah tipis, di atas tebel gitu Iya. mas. Malah ada yang lurus. Yang lurus itu mas ya? Ya, macam-macam pokoknya. Macam-macam. Tapi tetap nggak lihat paruh ya mas? Enggak. Urusan belakang ya? Iya. Mau itu dapat paruhnya pendek, tumpul, lurus, urusan belakang ya mas? Ya, urusan belakang. Yang penting satu tadi itu postur. Postur, cara nangkringnya burung, maksudnya. Ini. Kuda-kudanya gitu loh mas. Berdirinya itu loh. Kakinya ini mas ya gini ya. Itu gimana mas? Cari yang gimana mas? Ini yang agak lebar mas. Atau cengkeramannya tuh kayak cengkeramannya yang keras gitu loh mas. Yang cengkeramannya erat. Ya bener. Yang nyakot ini mas. Kalau orang Jawa bilang itu kerak apa ya? Kuat gitu ya mas ya. Yang kuat. Jadi otomatis kalau udah cengkeramannya itu kuat, otomatis kuda-kudanya itu kayak gini gitu loh mas. Iya. Kayak nge-V gitu mas. Nge-V ya. Iya. Itu yang bagus ya mas ya. Ya bagus. Bukan yang lurus ya mas malan ya. Bukan. Iya. Caranya kita memilih gayanya yang nge-V mas, apa kakinya yang nge-V. Iya. Itu jangan dilihat dari foto atau apa mas. Pokoknya lihat kesehariannya mas. Karena kalau di foto kan bisa dibuat-buat ya mas. Ya di foto itu kadang-kadang waktu keadaan burung nge-V di foto. Ya. Kadang kalau nggak nge-V, kadang yang gini. Padahal burungnya itu meskipun nggak nge-V, padahal aslinya nge-V mas. Oh, jadi kalau menentukan gitu. Burung ini nangkringnya lebar atau nge-V itu biasanya udah hari-hariannya udah kelihatan ya mas. Udah kelihatan. Meskipun masih lolo ya mas. Ya. Tapi tetap pasti nangkring. Ya kalau lolo waktu posisi nangkring mas. Masih nangkring, nggak bisa ya mas. Kalau di susuan masih bisa berubah ya mas.
Dari lihat dari paruh, terus itu mas, lihat dari kepala juga mas. Kepala ini tetap ada pengaruhnya Iya, mas. kepala pengaruh mas. Nah. Soalnya apa? Kalau cewek itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi mas. Iya iya. Itu kalau cewek kepalanya nggak terlalu cepak mas. Maksudnya mas? Nggak papak gitu loh mas. Kalau cewek? Kalau cewek ya otomatis dia nggak kira mas nggak kira gondrong atau sembur. Pilis ya mas? Pilisnya itu ke depan mas, cuma di atas paruh tok kalau cewek. Yang saya tahu mas. Iya, Tapi, jadi yang saya tahu, jadi cewek itu menurut saya nggak papak mas, nggak cepak kepalanya itu. Kalau cowok meskipun ibaratkan tipis tapi alisnya? Pilis. Alisnya? Ya. Oh jadinya ini? Jadinya pilis. Pilis tapi pilisnya itu agak ke belakang mas, cepak, saya pasti bisa dikatakan cowok. Jantan mas ya. Ya. Terus kalau itu mas, masalah memilih anakan cendet yang bagus itu alisnya tebal, itu gimana menurut sampean mas? Gini mas, katanya orang-orang sih mas. Iya, katanya orang-orang ya. Orang-orang yang waktu sharing-sharing ke saya itu. Iya. Mas, burung bambu bagus. Nah, kalau ke saya itu sebetulnya sama mas. Sama aja ya mas. Tapi kalau semuanya dapat di bambu emang bagus, kalau semuanya emang posturnya dapat semua mas. Iya. Ya pasti bagus mas. Pasti bagus. Ya, meskipun nggak bambu, kalau kalau posturnya dapat semua, ya pasti bagus mas gitu loh mas. Ya, jadi kalau bambu nggak ada masalah ya mas. Ya, menurut saya Iya, pribadi nggak sih, pengaruh. mas. Terus kalau yang alis tebal itu mas, kan ada yang mas yang anakan alisnya tebal, ada yang alisnya tipis. Anakan ya mas, Iya. sama-sama jantan ini. Itu menurut sama gimana mas? Pilih yang mana mas? Kalau menurut saya lihat itunya dulu mas. Postur tetap tadi ya. Postur sama kepala, sama ini mata. Sama mata ya. Iya. Kalau semuanya emang menurut saya itu ini bagus, Iya. meskipun alis tebel bagus, tetap tak cetak. Tetap Mas. cetak ya? Iya. Alis tipis bagus, tak cetak tetap mas. Saya itu nggak milih-milih harus alis tebel, enggak. Apalagi Madura itu nggak semua alis tebel mas. Nah ini ya mas. Padahal semua itu kayak cewek. Poin yang sangat penting ini. Jadi sebetulnya ya mas ya, ini mas Manajis yang bilang sendiri nih. Ini baru pertama kali bilang ke channel saya ini, dan dia bilang langsung ini bahwa cendet Madura itu anakan sebetulnya alisnya nggak tebel ya mas. Iya, betul. Malah seperti Cewek mas. seperti cewek. Jadi kalau saya bilang mas ya, ini saya aja yang bilang, kalau ada yang jual cendet Madura kepalanya hitam-hitam belakang ini, saya pastikan itu bukan cendet dari Madura, itu dari Jawa Timur. Karena apa? Karena burung saya yang hitam-hitam itu dijual atas nama Madura semua mas. Ya, soalnya gini mas, ibaratkan saya dapat gitu mas ya, atau Iya. saya beli ke orang kampung sana mas ya. Iya. Soalnya saya istilahnya dapat, orang tua dapat sendiri atau beli gitu mas. Maksudnya Iya. belinya itu di daerah sana, gunung sana, kampung Iya. sana. Iya. Gitu. Ini kan nggak mungkin semuanya itu alis tebel mas. Gak mungkin ya mas. Nggak Misalnya mungkin. isi 3. Ya kayak semuanya dapat. Iya. Ada yang isi 2, Isi 2. ada yang isi 3. Iya. Pokoknya dapat 3 sarang lah, isi 3, isi 2. Iya. Otomatis kan semuanya itu 8 8, iya. 8 itu enggak semua Alis tebal. alis tebel mas. Paling 1 ya mas. Kadang Ya, 2 ya. di satu susuan itu paling 1 yang tebel Iya. gitu. Itu pun nggak jaminan ya mas kalau itu bagus ya. Ya, Nggak jaminan ya. tapi kalau kita rezeki kita bisa jadi satu susuan itu tebel semua bisa mas. Ada ya. Tapi tebelnya itu enggak sama mas. Tebelnya nggak sama. Tebelnya itu enggak sama, satu saudara itu enggak sama, apalagi cuman alis. Iya. Warnanya aja kadang enggak sama mas. Nah ini warnanya satu ada itu Iya. ya. Jadi kemarin itu gini bos. Saya kan kemarin ngevideo burung saya itu. Jadi terus terang aja mas Manajis. Yang kiriman sampean awal pertama itu, Ya. yang satu kan bagus putih itu, yang kedua kayak betina. Wah ini kayak nggak satu saudara gitu. Tapi mas Manajis bilang ini satu saudara. Kan gitu kan mas. Yang pengiriman saya pertama itu. Akhirnya yang satu tak rawat, yang kedua ini tak istilahnya itu tak asingkan, nggak saya rawat. Tapi cerdas burungnya bos. Setelah 2 bulan nggak kerawat, tak ambil lagi, tak master 1 bulan. Itu lagunya itu lumayan bagus lah buat masteran 1 bulan itu. Jadi nggak bisa diremehin juga ya mas, cendet-cendet yang potongannya jelek-jelek gitu mas ya. Bener.
nggak bisa dipastikan jelek lah gitu loh. Iya, pokoknya anu mas, apa ya, kayak trotol ada cacatnya gitu mas ya. Iya. Ibaratkan paruhnya itu Bengkok. bengkok gini, yang atas ke kanan, Iya. yang bawah itu ke kiri. Iya. Ini kan nggak rata, Nggak rata. ya. Iya, nggak rapat. Gak cocok kan mas ya. Ke orang-orang itu gak cocok, burung cacat kan gitu. Cacat ya mas. Jadi Ya. saya itu dicetak mas. Iya. Burungnya Pengalaman dicetak. sendiri ya mas ya, pengalaman ini ya. Pengalaman, Iya. asli pengalaman, bukan saya nggak bikin-bikin, nggak nambah-nambah, nggak buat-buat mas. Iya. Ini real. Iya. Jadi saya itu apa namanya, yang cacat tadi itu tak cetak mas. Iya. Kenapa kalau jadi pastor itu kok jadinya bagus? Perpindahan lagu ke lagu sama power itu sak gaya-gayanya itu apa namanya, masuk semua mas. Iya. Nah, berhubung masuk, jadi saya itu iseng-iseng tak taruh di WA atau apa. Iya. Ada yang suka, Mas. Laku mahal juga ya mas. Nah, lakunya ya lumayan loh saya. Lumayan ya. Ya, udah perih. Gitu. Iya, udah perih ya. Jadi dia minat, dia juga apa namanya, ngotot, terus dia srek katanya. Iya. Jadi saya lepas mas, sedangkan saya kan juga kebutuhan keluarga mas. Betul, Apalagi betul, saya Mas. punya anak dan istri. Iya mas, siap mas. Jadi saya itu jual, yang penting pembeli itu nggak kecewa atau apa. Jadi sama saya itu dilepas, Oke, pasti nggak ikhlas. Soalnya saya kalau nggak ikhlas mas, burung itu meskipun bagus, gak kira mas, Itu ya mas. gak kira selamanya bagus atau gak kira Enak gitu ya? Iya. Waduh. Yang penting saya itu bagus. Kalau suaminya saya mau jual mas ya, itu keinginan saya mas, jual sekian. Iya. Nah, kalau semuanya orang nggak mau, tetap saya sendiri mas itu loh. Betul mas. Betul. Bukan saya jual burung rusa atau apa, enggak. Iya. Ya, siap. Gitu. Saya itu jual karena kebutuhan, itu pun juga karena saya pencetak mas. Kalau saya cetak semua, dipakai semua, gimana nanti mas cara naruhnya, terus cara apa namanya, Bawa ini ngelatih gitu ya mas, saya ngelatih. malah tambah pusing sendiri mas. Kayak mau lomba, semuanya pastor saya ada 15, Iya. nggak dijual, mau tak lomba. Iya. Kan yang bingung tuh saya sendiri mas, mau Betul. bawa yang mana gitu loh mas. Iya, betul mas. Masa saya mau bawa truk, saya nggak punya truk mas, itu loh. Betul mas. Gitu, jadinya saya tuh satu-satu ya. Kalau semuanya pastor saya dicoba di lapangan, ada rezeki masuk, ya harganya beda lagi mas. Siap. Nggak Mas. laku, nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Saya tuh nggak kira apa namanya, nggak kira sedih, maksudnya nggak kira apa ya, oh ini kok Nggak laku gitu ya. Meskipun nggak laku nggak masalah, Nggak Mas. masalah, tetap dirawat ya mas. Tetap dirawat. Soalnya apa? Soalnya saya itu nyetak dari lolo. Betul, Kecuali betul. saya itu beli mahal atau apa, Siap. baru saya itu kepikiran takut nggak laku atau Iya, apa. ada target ya mas kalau beli mahal ya mas, karena ini kan nyetak sendiri ya mas. Apalagi kita hobi yang bernyawa mas. Betul. Apalagi hewan, orang manusianya aja mau mas, apa Iya. nggak tahu kapan. Oh gitu ya kita- mas. Iya betul Jadi mas. sumpamanya bukan rezeki saya atau apa saya, entah burung itu mati atau lepas. Iya, nggak tahu ya, Mas. Saya nggak terlalu Iya. pikiran mas itu. Betul mas. Gitu. Iya, jadi sangat istimewa sekali bos, penjelasannya bos sangat jelas sekali dan sangat bermanfaat sekali. Dan ini yang terakhir Mas Mananajis ya. Terakhir sebelum Mas Mananajis ini kembali lagi ke Pamekasan karena ini di rumah saya. Ini saya mau tanya Mas. Ini mungkin informasi ini tuh penting sekali buat yang masih pemula Mas. Pemula seperti saya ini juga sama teman-teman juga. Perawatan cendet lolos setelah mandiri ya Mas ya. Dia sudah makan fur kering ya Mas. Iya. Itu sebaiknya itu gimana Mas? Jadi pola makannya Mas, sama mandinya itu berapa? Mandinya itu 1 minggu berapa kali? Jangkriknya itu berapa kali? Apakah dikasih ulat Hongkong? Apakah kroto? Atau jemurnya itu berapa kali? Itu gimana Mas? Gini mas. Umumnya ya Mas, umumnya yang paling bagus Ya, ini Mas ya. Pengalaman saya aja, Iya, Mas, ya. pengalaman ya. Jangkrik Mas, kalau masalah jangkrik Mas. Kalau jangkrik itu saya kalau Pas trotol, pas waktu trotol ya. Iya. Udah mandiri kan ya. iya udah mandiri. Udah mandiri. Fur kering Mas ya. Jadi mas, tetap saya setting mas. Langsung setting itu Mas. Langsung biar kebiasaan mas, pas menginjak dewasa atau pas itu biar kebiasaan. Jadi jangkriknya itu tetap ya Mas. Iya. Sampai dewasa tetap ya. Iya. Tapi lain waktu lolo lain loh mas. Iya, kalau lolo kan Kalau apa ya? Kalau mandiri itu jangkriknya 5. iya. Terus
habis dikasih makan ya 5 itu dijemur. Iya. Habis dijemur itu dimandikan juga mas, tapi nggak terlalu basah kuyup. Kalau trotolan itu ya Mas ya. Nggak terlalu basah banget gitu mas. Iya. Untuk Biasa aja ya, apa biasa gitu aja ya. Ya tipis-tipis. Mas, Tipis-tipis itu. ya. Heeh. Itu seminggu berapa kali mandinya Mas? Mandinya itu kalau trotol saya nggak tentu mas. Maksudnya seanunya bapak atau saya gitu. Sebetulnya nggak terlalu dirawat ini Mas ya. Nggak terlalu. Biasa-biasa aja ya. Ya yang penting master mas. Yang penting pemasteran. Pemasterannya itu yang penting. Ini pemasterannya ini mungkin di lain waktu ya Mas. Iya. Nanti buat teman-teman yang penasaran cara Mas Manan Najis memasternya burung itu seperti apa, nanti akan saya kasih video selanjutnya teman-teman. Karena ini Mas Manan Najis ini mau pulang ini bos, sudah kemalaman ini. Saya tahan di rumah saya ini. Ya jadi jangkriknya itu mulai dari trotol sudah disetting ya Mas. Iya. 55 atau 44 ya Mas. Iya. Terus mandinya juga mungkin seminggu berapa kali Mas? Dua kali Mas? Bisa jadi 2 sampai 3 ya. Kadang-kadang 1 kali mas saya mas. Enggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa. Yang penting masterannya itu ya. Masternya Wah. terus nanti ke pas mau menginjak lepas trotol gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk informasinya, sangat menarik dan bermanfaat sekali buat buat saya, dan tentunya ini sangat apa ya? Terkadang itu gini Mas Manan Najis, kita itu bisa hebat dengan singkat ya Mas, dengan cepat karena dapat informasi yang benar. Itu Mas. Iya, iya. Kita itu kayak saya ini Mas, saya ini berteman sama sampean. Seharusnya kalau saya ini belajar sendiri lama Mas bisanya Mas. Benar. Karena kemarin saya Masnya ini kasih istilahnya itu masukan-masukan buat saya. Akhirnya saya juga belajarnya cepat bos. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saya berharap video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih Mas Manan Najis ya. Ya sama-sama. Terus hati-hati Mas pas waktu kembali ke Pamekasan karena ini sudah malam hari Mas, gak istirahat sama sekali ya Mas. Ya. Gak istirahat sama sekali. Oke, jadi seperti itu bos. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.